Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manajemen SBI, kepala sekolah SMP Ustadz Yusuf Sidik, kepala SMA Ustadz Irfan Fauzi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka berdua, dan mudah-mudahan juga seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, ikhwan akhwat, dan juga para asatidz semuanya, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk setiap urusan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di luar, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kedengaran nggak keluar? Terdengar nggak keluar ini? Atau dengar ya? Ada suara keluar ya? Baik, alhamdulillah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini adalah pekan pertama sebagaimana agenda kita semuanya. Di pekan pertama, selain kita silaturahim, selain kita bertemu kembali dengan anak-anak kita semuanya untuk sama-sama memberikan motivasi, menguatkan motivasi untuk anak-anak kita yang sedang belajar di pesantren, juga kita sekaligus silaturahim seluruh unsur pesantren di masjid ini melalui agenda majelis Quran, melalui kajian-kajian Al-Quran. Mudah-mudahan sekali langkah, sekali mendayung, ribuan pulau terlampaui, dengan harapan adanya agenda majelis Quran setiap bulan, di setiap pekan pertama. Sekalian selain bapak-bapak memberikan motivasi untuk anak-anaknya, bertemu dengan anak-anaknya, mudah-mudahan kita pun bisa sekaligus silaturahim, yang mudah-mudahan silaturahim melalui majelis ilmu ini betul-betul mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini adalah janji Allah terhadap orang yang hijrah. Kebetulan hari ini masih ada di bulan Muharram, awal tahun Hijriyah. Tahun berapa Pak? 1444 Hijriyah. Sudah hampir 15 abad. Ya, 15 abad jeda kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jejak-jejaknya masih terasa, jejak-jejaknya masih bisa kita ikuti, jejak-jejaknya masih terlihat sangat jelas, sehingga siapapun
yang ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mudah kita pelajari, dan mudah-mudahan setelah kita pelajari Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan syariat Allah, syariat Rasulullah untuk kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Nah, baik, ini ayat ini. Ini ayat yang akan kita kaji insyaallah. Kelihatan, Pak? Ibu-ibu yang di luar bisa silakan membuka surat An-Nisa ayat 100, maaf. Surat An-Nisa ayat 100. Bapak-bapak yang ada mushaf boleh silakan buka surat An-Nisa ayat 100. Para santri, ikhwan, akhwat yang bawa mushaf pun silakan bisa membuka surat An-Nisa ayat 100. Kita akan baca sama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, baik, sebelum dilanjut ya, mungkin di antara ibu-ibu jika belum ada yang bawa Al-Qur'an, mungkin kameranya bisa diarahkan dulu ke sana ya. Ke ayat Al-Qur'an. Nah, baik, kita baca sama-sama. Saya sekali, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Baik, kita baca terjemahnya ya. Waman dan barang siapa yuhajir akan berhijrah fi sabilillahi di jalan Allah, yajid maka dia akan mendapatkan fil ardi di bumi ini muraghaman katsiran tempat yang luas, wasa'ah dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj dan barang siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya muhajiran dengan maksud berhijrah ilallahi karena Allah, wa rasulihi dan karena rasulnya, thumma kemudian yudrikhul mautu maut kematian menimpanya, faqad maka sungguh
waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Wa kana Allahu, dan Allah ghafuran, maha pengampun, rahiman, dan maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang akan mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semuanya terkait dengan hijrah. Hijrah adalah satu peristiwa hijrah, pindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrah di mana ketika Rasulullah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Mekah pindah ke Madinah. Di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tekanan, mendapatkan ancaman. Para sahabat mendapatkan kezaliman, mendapatkan tindakan-tindakan kezaliman dari para pembesar Quraisy pada waktu itu. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk berhijrah. Dan peristiwa hijrah inilah yang menjadi sejarah dan diabadikan dalam penanggalan kalender Islam yang kita kenal dengan tahun Hijriyah. Ada tahun Masehi, ada tahun Hijriyah. Para sahabat berkumpul pada waktu itu. Di antaranya Umar yang memberikan gagasan utama. Wahai para sahabat, kayaknya kita harus punya kalender. Kita harus punya kalender yang sama. Karena pada waktu itu masing-masing wilayah kaum muslimin punya penanggalan yang berbeda-beda. Punya penanggal yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan adat istiadat setempat, mereka menggunakan kalender dengan cara apa. Nah, kemudian selain itu juga ada tantangan-tantangan lain. Penulisan ini tahun berapa, susah untuk diketahui. Maka para sahabat yang dikomandoi oleh Umar bin Khattab, para sahabat berkumpul untuk menentukan peristiwa apa yang menjadi patokan tahun Islam. Kemudian ditetapkan dan disepakati semuanya menggunakan tahun Hijriyah berdasarkan peristiwa hijrah. Jadi Hijriyah ini kenapa disebut tahun Hijriyah? Karena tahun yang standar tahun satunya adalah peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum nanti kita membahas tentang ayat ini, ya, sebelum membahas ayat ini, saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semuanya untuk kembali membaca bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini bagaimana peristiwanya? Apakah proses hijrahnya itu dengan tenang, dengan lancar, atau seperti apa? Atau mungkin dengan enak, nyaman, tinggal berangkat, tahu-tahu nyaman nyampe di Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di antara bapak ibu-ibu ada yang pernah ibadah haji atau ibadah umrah untuk berangkat dari Mekah ke Madinah, atau sebaliknya dari Mekah ke Madinah. Di zaman kita hari ini sudah sangat nyaman. Kenapa sangat nyaman? Karena kita tinggal naik bis ber-AC, nggak kegerahan, kita duduk ngantuk, tinggal tidur, bangun sudah nyampe di tujuan. Perjalanan dengan bis Mekah Madinah kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam. Apakah capek? Capek, cuma nggak terlalu capek. Kenapa nggak terlalu capek? Karena kondisinya sangat nyaman. Zaman dulu belum ada bis AC. Zaman dulu belum ada kendaraan secanggih zaman kita hari ini. Oleh karena itu, bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah? Bagaimana perjuangannya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Untuk apa sebenarnya?
untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ingin mengokohkan kaum muslimin, ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sebagaimana misi yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah. Khusus Rasulullahnya. Sementara para sahabat yang lainnya semuanya mayoritas sudah berangkat ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah sudah berangkat duluan. Dan Rasulullah sengaja beliau berangkat terakhir, tidak berangkat duluan. Ini luar biasa pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan analisa yang sangat cerdas. Seandainya kalau Rasulullah berangkat duluan ke Madinah, kemudian para sahabat belakangan, sudah kemungkinan besar ketika pembesar Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah sudah berangkat ke Madinah hijrah, maka sudah pasti besar kemungkinan para sahabat yang masih tersisa di Mekah pasti akan semuanya ditangkap, bahkan bisa jadi dibunuh. Tetapi bagaimana yang Rasulullah lakukan? Para sahabat semuanya, silakan wahai para sahabatku duluan untuk berangkat ke Madinah. Ya, berangkat ke Madinah. Kemudian ini untuk mengecoh. Mengecoh apa? Mengecoh ada desas-desus para sahabat Rasulullah juga akan berangkat ke Madinah. Tetapi para pembesar Quraisy dan masyarakat Quraisy pada waktu itu percaya enggak percaya. Masa sih? Gitu ya. Saya masih lihat Rasul, saya masih melihat Muhammad. Padahal para sahabat sudah berangkat duluan ketika Nabi Muhammad masih berkeliaran di sekitar Mekah, di sekitar Masjidil Haram, untuk menunjukkan bahwa Muhammad masih ada di Mekah. Padahal para sahabat sudah berangkat duluan. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, silahkan kamu untuk segera berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka para pembesar Quraisy betul-betul mendengar bahwa Muhammad akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, maka pastikan Muhammad kita bunuh terlebih dahulu. Makanya ada peristiwa musyawarah besar di Darun Nadwah para pembesar Quraisy untuk menentukan strategi-strategi. Tetapi yang namanya strategi orang-orang kafir, kata Allah, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar rencana, maka Allah pun membuat makar perencanaan ketika rumah Rasulullah dikepung. Ya, ketika rumah Rasulullah dikepung oleh para pembesar Quraisy, karena sebelum pengepungan terjadi, rumah Rasulullah betul-betul dianalisa. Oleh siapa? Oleh pembesar Quraisy. Apa analisa-analisa yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy? Pertama, jam berapa jadwal Rasulullah keluar rumah dan masuk rumah? Jam berapa Rasulullah tidur? Jam berapa Rasulullah beraktivitas? Kemana saja Rasulullah beraktivitas? Ini yang dilihat betul oleh para pembesar Quraisy. Sampai pada waktunya mereka sudah mendapatkan data-data yang akurat, maka ketika malam hari tiba, mereka langsung berkumpul di depan rumah Rasulullah untuk mengepung Rasulullah dan menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kebiasaan Rasul itu kalau tidur biasanya setelah salat Isya. Beberapa saat setelah salat Isya beliau tidur. Apa buktinya tidur? Buktinya tidur itu adalah dengan padamnya lampu yang ada di kamar Rasulullah. Padamnya api lampu yang menerangi kamar Rasulullah itu tanda bahwa beliau tidur. Gitu ya. Maka ketika lampu sudah mulai dimatikan, maka orang-orang Quraisy langsung berkumpul di depan rumahnya untuk mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Ali, "Wahai Ali, tidurlah kamu di situ." Tidurlah kamu di situ. Kemudian tengah malam, kurang lebih kalau di jam kita Isya misalnya sekarang jam 7, kalau kita ilustrasikan dengan waktu hari ini, Isya jam 7:10. Berarti kurang lebih beberapa setelah sholat Isya beliau tidur.
kurang lebih jam 8 atau jam 9 dia sudah tidur. Nah, tengah malam jam 10, jam 11 Rasulullah keluar rumah untuk menuju Abu Bakar. Dan inilah awal Rasulullah SAW mulai berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama kali adalah datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum ke slide ini, ya. Sebelum ke slide ini. Berangkat malam 27. Ya, berangkat malam 27 mau masuk malam 28. Mau masuk tanggal 28 Safar. Datang ke rumah Abu Bakar, kemudian dari rumah Abu Bakar langsung berangkat menuju Madinah, mampir terlebih dahulu di Gua Sur. Nah, ini luar biasa. Bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah betul-betul dengan strategi yang sangat apik, strategi yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul berangkat bukan hanya tinggal melangkahkan kaki saja, tinggal berangkat saja, enggak. Betul-betul mempertimbangkan bagaimana keselamatan dirinya, bagaimana keselamatan Abu Bakar yang menemaninya, bagaimana agar tidak terdeteksi oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka agar tidak terdeteksi, agar Rasulullah selamat sampai tujuan, maka diantaranya ada orang-orang ini nih, tokoh-tokoh yang luar biasa membantu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus dari mulai rumah Abu Bakar menuju Gua Sur, kemudian dari Gua Sur sampai ke Madinah. Ini diantara tokoh-tokoh penting yang harus betul-betul kita ingat, ya, tokoh-tokoh penting yang membantu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang pertama Asma binti Abu Bakar, yang kedua Abdullah bin Abu Bakar, yang ketiga Amir bin Fuhairah, yang keempat Abdullah bin Uraiqid, ya, bin Uraiqid. Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sebagai langkah pertama, Rasulullah berangkat dulu ke Gua Sur. Dari rumah Abu Bakar berangkat ke Gua Sur. Ya, bapak-bapak bisa bayangkan kalau naik bis dari rumahnya Abu Bakar, ya, yang sekarang sudah mulai menjadi pelataran Masjidil Haram, ke kaki Gunung Sur, itu kurang lebih naik bis kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Dari kaki gunung naik ke guanya itu kurang lebih kalau jalan kaki 2 jam. 2 jam berangkat, kalau mau turun lagi 2 jam lagi. Jadi kalau misalnya mau naik turun berarti butuh waktu 4 jam. Gitu ya. Butuh waktu 4 jam. Ini luar biasa. Perjalanan naik bis dari rumah ke kaki Gunung Sur itu kurang lebih 15. Kalau jalan kaki kira-kira berapa jam? Berapa menit ya kalau ke jalan kaki kira-kira? Masya Allah. Ini luar biasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking gak mau suara sendalnya terdengar oleh para pembesar Quraisy, Rasulullah sampai melepaskan kedua sandalnya. Begitu juga Abu Bakar melepaskan kedua sandalnya. Dia bawa sandalnya dan dia berjalan dari Mekah, dari rumahnya Abu Bakar ke Gunung Sur tanpa alas kaki. Ya, tanpa alas kaki. Dia terus. Sementara Gunung Sur bukan seperti gunung kita, ada tangganya, ada jalannya, tapi terjal berbatuan pada waktu itu. Ini luar biasa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Gunung Sur, Rasulullah 3 hari menetap di Gunung Sur. Dan selama 3 hari ini, inilah mereka inilah yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang kedua, diantaranya masa-masa Rasulullah menetap 3 hari di Gunung Sur. Yang pertama Asma binti Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar. Ini yang berperan, berjasa untuk keselamatan Rasulullah dan untuk pasokan logistik. Yang pertama Asma binti Abu Bakar, dia sudah muslimah, ya, dia sudah masuk Islam.
dia tidak ingin tidak ingin melepaskan kesempatan untuk berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama di Gua Sur, siapa yang mensuplai logistik makanan untuk Rasulullah dan Abu Bakar? Yang mensuplai logistik adalah Asma binti Abu Bakar. Wahai bapakku, ya Rasulullah, saya siap untuk mensuplai makanan. Saya siap untuk menghantarkan makanan untuk pagi, siang, sore. Saya hantarkan. Siapa yang menghantarkan makanan dari rumah Asma binti Abu Bakar ke Gua Sur? Langsung Asma binti Abu Bakar, tanpa melalui perantara orang lain. Padahal pada waktu itu Asma binti Abu Bakar sedang hamil besar. Harus bolak-balik naik turun Gua Sur. Perjalanannya kalau jalan kaki itu kurang lebih 2 jam. 2 jam berangkat, 2 jam pulang. Dalam kondisi hamil besar. Masya Allah. Ini luar biasa nih, perjuangan Asma binti Abu Bakar. Mungkin saja untuk zaman kita, waduh, mohon maaf Bapak, mohon maaf ya Rasulullah, saya lagi hamil, lagi berat nih perut saya, kayaknya saya nggak bisa membantu. Tapi bagi Asma binti Abu Bakar tidak ada kata tidak bisa untuk melayani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Asma binti Abu Bakar mensuplai selama 3 hari, mensuplai makanan full, dan itu tidak ada yang tahu kecuali 4 orang ini: Asma, Abdullah, Abu Bakar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang kedua Abdullah. Yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ini dia sebenarnya sudah muslim sebenarnya. Sudah muslim. Tapi masuk Islamnya Abdullah ini enggak banyak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Abdullah bin Abu Bakar relatif aman ketika dilihat oleh orang Quraisy, karena banyak orang yang mengira bahwa Abdullah masih kafir, masih jahiliyah. Nah, apa yang ditugaskan untuk Abdullah? Abdullah siang hari ada dengan lingkungan orang-orang kafir Quraisy. Malam hari Abdullah langsung berangkat menuju Gua Sur. Sebelum subuh, sebelum siang, Abdullah sudah ada di masyarakat Quraisy lagi. Apa yang dilakukan Abdullah? Abdullah menjadi mata-matanya Rasulullah. Abdullah mendengar setiap obrolan. Abdullah mendengar setiap rencana-rencana orang-orang kafir Quraisy, apa yang akan mereka lakukan. Dan apa yang dia dapatkan di siang hari, malam harinya langsung berangkat ke Gua Sur untuk menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dia lakukan bolak-balik setiap hari selama 3 hari. Ini Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian setelah 3 hari selesai, maka mulailah perjalanan. Setelah matang perencanaan, maka barulah Rasulullah turun gunung dari Gua Sur menuju Madinah. Dan yang para petugas utama adalah 2 orang ini. Yang pertama Amir bin Fuhairah. Dia seorang penggembala kambing. Dia punya kambing yang sangat banyak. Ditugaskan kemanapun Rasulullah berangkat, dia harus ada di belakang untuk menghapus jejak Rasulullah. Kemudian jejaknya yang terlihat bukan bekas jejak Rasul, tapi bekas jejak kambing. Jadi dia bawa kambing kemana-mana, hanya sengaja untuk menghapus jejak saja. Dan kemudian ada yang keempat Abdullah bin Uraiqid. Dia petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu Abdullah bin Uraiqid? Karena rute yang dipakai oleh Rasulullah bukan rute biasa, dan itu tidak semua orang tahu tentang rute. Maka Rasulullah meminta Abdullah bin Uraiqid untuk menjadi petunjuk jalan. Meskipun di dalam sejarah disebutkan pada waktu Abdullah bin Uraiqid memandu Rasulullah, dia dalam kondisi masih kafir, tetapi orangnya profesional. Yang penting dia dibayar, maka dia bekerja secara profesional. Meskipun di kemudian hari, beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Uraiqid ini akhirnya masuk Islam. Kenapa perlu petunjuk jalan? Karena rutenya yang luar biasa. Rutenya yang di luar rute biasa. Nah, Bapak-bapak bisa dilihat di sini. Ini ada gambar, ada gambar
rute hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rutenya? Ini ada garis warna merah. Ya, ini ada garis warna merah. Kemudian ada garis warna hijau. Garis warna hijau ini adalah jalan biasa, jalur biasa yang dilalui oleh para kafilah dagang. Jadi siapapun yang mau berdagang ke Syam, dagang ke Madinah, maka rutenya rute ini. Nah, ke sini. Gitu ya. Ini rute biasa ini. Rasulullah sangat tahu betul kalau seandainya Rasulullah pergi hijrah melewati rute biasa, jalur biasa, maka akan sangat mudah dideteksi, akan sangat mudah untuk dikejar, akan sangat mudah untuk dikejar sama para pembesar Quraisy. Maka Rasulullah mengambil jalan lain, jalan zigzag, jalan yang berbeda dari jalur biasa. Sampai pada akhirnya ketemu di Madinah. Nah, ini jalur biasa. Ini jalur biasa. Ini jalur hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Laut Merah, ini Laut Merah. Kemudian ini Mekah Mukarramah. Kalau mau jalur biasa, ya, jalur biasa, ini jalur ke sini dulu. Rasulullah yang dilakukan ke Jabal Sur dulu, setelah itu balik lagi, gitu ya, ke rute yang berbeda. Nah, sampai akhirnya menuju ke Madinah. Nah, hadirin rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangannya? Rasulullah pertama menuju Gua Sur tanggal 27 Safar, 14 tahun pasca kenabian atau 13 September 622 Masehi. Dia baru keluar dari rumah menuju Gua Sur. Kemudian tinggal di Gua Sur selama 3 hari. Ya, setelah itu mulai perjalanan menuju Madinah tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau kurang lebih 16 September tahun 622 Masehi. Perjalanan kurang lebih berapa? 7 hari. Ya, perjalanan kurang lebih 7 hari. Tiba di Kuba. Ya, tiba di Kuba Senin 8 Rabiul Awal 14 tahun kenabian atau 23 September 622 Masehi. Kemudian setelah itu Rasulullah tinggal di Kuba selama 4 hari, yaitu hari Senin sampai hari Kamis, dan hari Jumatnya baru Rasulullah menuju Madinah melalui dua gunung yang sempit, ya, dua gunung yang sangat sempit dan dikenal dengan nama Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada itu adalah jalan sempit antara dua gunung, dan biasanya tempat itu tidak biasa dilewati orang. Yang biasa melewati tempat itu hanya para begal, para bandit, orang-orang jahat. Nah, biasanya lewat situ. Ya, lewat situ. Tempat angker. Orang bilang tempat angker, tapi itu yang dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saniyatul Wada. Makanya ketika Rasulullah datang disambut gembira, ada syair yang sangat terkenal. Apa syairnya? Tala'al badru alaina. Nah, min saniyatil wada. Saniyatil wada itu apa? Gunung. Dua gunung, ada celah di situ. Celah nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang melewati situ. Min saniyatil wada, datang tala'al badru alaina, datang bulan purnama, datang Rasulullah seperti bulan purnama. Datangnya melalui mana? Min saniyatil wada, melalui dia datang ke Yasrib, datang ke Madinah melalui celah dua gunung yang namanya Saniyatul Wada. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan Rasulullah. Ya, perjuangan Rasulullah 7 hari. Perbekalannya apa? Perbekalannya apa selama hijrah? Perbekalannya hanya kurma kering. Hanya kurma kering, seadanya saja. Gitu ya. Kurma kering seadanya saja. Selama 7 hari. Di sini melewati gurun-gurun yang luar biasa. Ya, melewati gurun-gurun yang luar biasa, kemudian kering, panas, ya, panas, kering, angin, berdebu dan sebagainya.
Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah hijrah? Rasulullah hijrah itu apa? Rasulullah hijrah itu untuk menguatkan, mengokohkan kaum muslimin. Ya, mengokohkan kesatuan kaum muslimin agar Islam bisa betul-betul menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ternyata setelah hijrah Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Setelah hijrah, meskipun semua sahabat tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika hijrah, karena ketika hijrahnya Rasulullah, hijrahnya para sahabat betul-betul hanya berdasarkan keyakinan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum pernah menginjakkan kaki di Madinah. Mereka belum pernah menginjakkan kaki di Madinah. Mereka belum pernah punya cabang-cabang bisnis di Madinah. Yang mereka bawa hanya sekadar pakaian yang dia pakai dan makanan seadanya, sementara di sana masih gelap. Di Yatsrib masih gelap. Di Yatsrib dia ada mata pencaharian atau tidak, masih gelap. Yang penting saya mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbekal keyakinan ini, maka Allah bukakan seluruh pintu-pintu keberkahan. Allah bukakan seluruh pintu-pintu kemenangan kepada kaum muslimin. Ini hijrahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah pernah bersabda begini. Rasulullah pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, semua yang musyrik, semua berhala-berhala yang bergelantungan di sekitar Ka'bah, semuanya dicopot, semuanya diambil, semuanya dihancurkan oleh kaum muslimin. Kemudian Makkah menjadi wilayah kaum muslimin. Setelah Fathu Makkah ini, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan semenjak itu maka hijrah itu bukan lagi hijrah tempat. Ada hijrah itu ada dua hijrah. Ada hijrah makani, hijrah tempat dari Mekah ke Madinah, atau dari tempat yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua adalah hijrah maknawi, hijrah secara makna. Maka hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak mengalami hijrah bersama Rasulullah. Saya enggak tahu kira-kira bapak-bapak sekalian, kalau seandainya kita hidup di zaman Rasul, kemudian kita diajak untuk hijrah bersama Rasul, kira-kira kita siap nggak berhijrah bersama Rasul? Kira-kira siap nggak hijrah bersama Rasul? Nggak bawa harta, nggak bawa dagangan, yang dia bawa hanya pakaian yang dia pakai, makanan seadanya. Di sana nasibnya nggak tentu. Kira-kira kita siap apa enggak? Kita biasanya kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain, biasanya mikir-mikir dulu kan. Nanti di sana ngapain? Di sana ngapain? Nanti ada rumah nggak di sana? Nanti pencahariannya apa? Tapi bagi Rasulullah, bagi para sahabat, berfikirnya adalah ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, maka berangkat. Urusan nanti tergantung nanti, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, kalaupun kita harus hijrah, maka hijrah kita bukan hijrah tempat, tapi hijrah kita adalah hijrah maknawi. Hijrah yang lebih maknawi, bukan hijrah tempatnya, tetapi hijrah kondisi kita. Apa yang harus kita hijrahkan? Hijrah dari yang jauh dari Allah kemudian dekat dengan Allah. Hijrah yang asalnya tidak baik kemudian hijrah menjadi lebih baik. Hijrah yang sebelumnya belum bisa baca Quran kemudian hijrah menjadi bisa baca Quran. Hijrah yang awalnya belum memahami Al-Quran kemudian menjadi memahami Al-Quran. Ini hijrah maknawi. Bagaimana kalau yang seperti itu? Nah, hadirin rahimakumullah, bisa kita lihat di sini, ya. Apa janji Allah bagi orang yang hijrah? Rasulullah, para sahabat, hijrah tempat, hijrah maknawinya sudah dapat, dan sudah Allah berikan janji-janji itu kepada mereka. Ya, janji-janji itu sudah Allah berikan kepada mereka semuanya.
Bagaimana dengan kita? Ustaz, mereka kan para sahabat. Saya kan tidak hijrah. Apakah saya akan mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan janji Allah dari ayat ini? Pasti. Siapapun yang ingin hijrah, hijrah maknawi di antara kita semuanya, maka Allah sudah menyiapkan janjinya. Apa janjinya? Ada di ayat ini. Apa yang kita baca? Hadirin rahimakumullah. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan yang lain. Barang siapa yang hijrah karena Allah, bukan karena yang lain, yajid fil ardi muraghaman, ya, yajid fil ardi muraghaman. Nah, apa yang janjinya? Yang pertama nih, ini janji Allah. Yang pertama janji Allah, muraghaman katsira. Ya, ini janji Allah. Yang kedua, janji Allah wasa'atan. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar di jalan dari rumahnya untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian datang, maka janji Allah yang ketiga adalah ini, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini janji Allah. Ya, janji Allah. Yang pertama muraghaman katsira, yang kedua sa'atan, yang ketiga faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah berikan di dunia dan akhirat, dan yang dua Allah berikan dunia dan akhirat, yang ketiga Allah berikan ketika kita sedang menjemput kematian. Masya Allah, ini janji Allah yang luar biasa. Ini sedang menjemput kematian pun Allah sudah janji kepada kita. Bagaimana janjinya? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman. Ya, fil ardi muraghaman. Hadirin rahimakumullah, barang siapa yang hijrah karena Allah, muraghaman katsiran wasa'atan. Wasa'ah itu apa? Kalau di sini artinya rezeki, hijrah, tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini terjemah Depag. Ya, saya ambil ini terjemahnya dari terjemah Depag ini. Tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, kita kaji secara makna bahasa Arab ini. Sa'atan, saya memulai dari kata sa'atan. Wasa'atan. Apa itu sa'atan? Sa'atan itu kelapangan, lapang hatinya, lapang jiwanya. Barang siapa yang hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan kelapangan hati, kelapangan jiwa. Lapang hati dan lapang jiwa itu seperti apa? Lapang hati dan lapang jiwa itu tidak bisa distandarkan dengan uang, tidak bisa distandarkan dengan ekonomi, tetapi apa yang kita dapatkan betul-betul nyaman dalam hati, nyaman dalam jiwa. Contoh begini, ya, contoh begini. Ini orang-orang yang hijrah ini. Rasulullah SAW satu kali Rasulullah pulang ke rumah, kemudian disambut oleh Siti Aisyah. Dan Rasulullah sebenarnya pulang ke rumah itu hendak makan, lapar, perutnya lapar, pingin makan. Datang ke rumah, lihat di dapur, ternyata nggak ada makanan. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf saya tidak bisa menyediakan makanan karena persediaan makanan sudah habis. Gitu ya. Bapak-bapak kalau pulang ke rumah, bapak-bapak lapar, kemudian istri enggak masak, biasanya apa respon kita sebagai suami? Sudah capek-capek di luar beraktivitas, datang ke rumah enggak ada makanan, biasanya responnya kayak gimana, Pak? Bawaannya kesel, betul? Kesel bawaannya. Ini suami kerja di rumah, pulang
keluar rumah nyari nafkah, pulang ke rumah nggak ada makanan, gitu, nggak ada makanan. Hadirin rahimakumullah. Tapi apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah marah kepada Siti Aisyah? Rasulullah mengatakan begini, ya Aisyah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah menyediakan makanan karena saya sedang saum. Loh, padahal Rasulullah nggak ada niat saum gitu. Karena gara-gara ngelihat Siti Aisyah nggak ada makanan, kemudian Rasulullah, saya sedang saum. Tenang jiwanya. Kira-kira kalau misalnya jawaban seperti itu menenangkan apa membuat emosi? Ya, menenangkan ya. Hadirin rahimakumullah. Satu kali kondisi sebaliknya, Rasulullah lagi saum. Siti Aisyah masak. Ya Rasulullah, ini ada hidangan makanan. Pas ketika menghidangkan makanan, Siti Aisyah tiba-tiba ingat, biasanya Rasulullah di hari itu selalu melaksanakan ibadah saum. Ketika sudah dihidangkan, baru ingat. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah bukan marah. Ya, jawaban Rasulullah bukan marah, tetapi jawaban Rasulullah, ya Aisyah, kebetulan banget hari ini saya enggak puasa. Padahal Rasulullah sedang melaksanakan saum, ingin menghargai istrinya, membahagiakan istrinya, menyenangkan istrinya, lapang hatinya, tidak membuat sempit. Ini adalah spirit hijrah. Kita kondisi apapun, Ustaz, saya lagi ada kesulitan, saya lagi ada kesulitan ekonomi, saya lagi ada kesulitan ini, kesulitan itu, tenang hatinya. Ya, tenang hatinya, jiwanya tenang. Ya, jiwanya tenang. Pak, kalau dikasih pilihan, Bapak mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan, tapi nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, ya di tempat kerja nggak ada kesempatan untuk ngaji, nggak bisa ada kesempatan untuk sholat, nggak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi Bapak ada pekerjaan lain, gajinya cuma 1 juta 1 bulan, tapi bisa ngaji, bisa sholat, bisa ibadah kepada Allah dengan sempurna. Kira-kira Bapak mau pilih yang mana? Jangan milih yang ketiga ya. Jangan milih yang ketiga, banyak dan bisa sholat. Kalau seandainya pilihannya hanya 2, Bapak-bapak mau pilih yang mana? Pekerjaan kita bisa sholat atau pekerjaan yang kita tidak punya kesempatan untuk sholat? Bingung jawabannya ini ya. Bisa sholat? Yakin? Yakinnya nggak meyakinkan ini ya. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih, ketenangan jiwa itu karena uangnya banyak atau cukup? Cukup. Pengen bikin rumah, cukup buat beli rumah, gitu maksudnya. Pengen beli mobil, cukup uangnya untuk beli mobil. Pengen beli motor, cukup untuk beli motor. Ya, untuk biaya sekolah anak, ya cukup juga untuk biaya sekolah anak, cukup. Hadirin rahimakumullah, ini memang pilihan. Dan ternyata ketenangan jiwa dan ketenangan hati itu tidak selamanya berdasarkan materi. Betul nggak Pak? Betul? Karena ternyata banyak juga bukti-buktinya. Banyak orang-orang Jepang, bos-bos perusahaan, dia asetnya sangat banyak, asetnya di mana-mana, tapi ternyata matinya bunuh diri. Ada yang gantung diri, ada yang dia loncat dari tempat ketinggian, bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Stres Pak, jiwanya nggak punya ketenangan. Dan ternyata orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kita hijrah mulai saat ini, saya akan melaksanakan sholat. Mulai saat ini saya akan memperbaiki bacaan Al-Quran. Mulai saat ini saya ingin memperbaiki diri. Mulai saat ini saya ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, dia istiqomah, komitmen dengan hijrahnya, maka Allah akan memberikan saatan, kelapangan hatinya.
Ustaz, saya pernah hijrah, tapi ternyata deg-degan juga. Setelah saya tinggalkan pekerjaan, alhamdulillah saya gaji dulu di perusahaan sekitar 30 juta per bulan. Tapi sekarang saya mulai deg-degan juga Ustaz, karena pendapatannya gak nentu, gitu ya. Pendapatannya gak nentu. Allah pasti akan Allah uji terlebih dahulu. Allah sedang menguji terlebih dahulu. Bener gak nih hijrahnya? Bener gak nih hijrahnya? Niatnya bener atau tidak hijrahnya? Karena ternyata banyak juga yang hijrah awalnya diuji, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kenyamanan, setelah memberikan saatan ke dalam jiwanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan muraghaman katsirah. Banyak orang-orang yang hijrah, kemudian dia mendapatkan ketenangan. Yang penting saya bisa sholat, karena kalau saya masih bekerja, sholat saya masih diakhir-akhirkan. Sholat saya kadang dijamak lagi, nggak tentu sholat saya. Tapi setelah saya keluar, kemudian saya memilih mencari pekerjaan yang lain, dan ternyata kondusif untuk beribadah, saya tenang. Setelah tenang, betul-betul lillahi ta'ala hijrahnya, lillahi ta'ala, dia betul-betul ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan kepada dia muraghaman katsiran, rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak. Ada beberapa cerita dari beberapa jamaah, ya, beberapa jamaah. Dia memang ketika bekerja gajinya kurang lebih 30 sampai 40. Dia yang bikin gak nyamannya itu sholat. Sholatnya gak bisa tepat waktu. Kadang karena ada urusan sholatnya harus dijamak, meskipun secara jarak gak masuk standar jamak qashar gitu. Jamak lagi. Ini yang membuat saya gak nyaman. Akhirnya dengan pekerjaannya, dengan kondisi seperti itu, untuk nambah ilmu, hadir di majelis ta'lim juga susah, sholat juga susah, yang ini susah, ibadah-ibadah kepada Allah juga susah. Akhirnya dia mempertimbangkan, bismillah, saya nggak akan berpikir dulu yang lain-lain, bismillah, saya keluar, kemudian saya mencari pekerjaan yang lain. Awal-awal ini dia diuji dulu nih. Awal-awal terus terombang-ambing, dia mendapatkan ketenangan, kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan lagi rezekinya. Karena yang namanya rezeki tidak akan pernah tertukar. Yang namanya rezeki pasti Allah akan kasih kepada yang berhaknya, tidak akan ketukar satu sama lainnya. Dan ternyata sebelum pindah dia pendapatannya kurang lebih segitu. Setelah dia pindah mencari tempat yang lebih nyaman untuk beribadah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, pendapatannya 2 kali lipat dari itu. Masya Allah, Masya Allah. Ini memang tidak semuanya mendapatkan seperti itu, tetapi janji Allah mendapatkan kenyamanan hati, dan Allah berikan rezeki yang banyak, rezeki yang luas, itu pasti Allah akan berikan kepada siapapun yang berhijrah. Ini saya bukan provokasi, bapak-bapak harus keluar, ya. Tetapi niatkan hijrah, niatkan merubah diri kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk yang lain-lainnya ketenangan hati Allah akan berikan, rezeki pun Allah akan berikan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan Allah berikan? Ya, apa yang Allah akan berikan kepada orang yang hijrah? Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah wa rasuli, hijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma, kemudian yudrikhul maut, kematian menghampirinya, datang kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah telah menetapkan pahalanya di akhir ayat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berarti apa pahala dari Allah? Mendapatkan ampunan Allah. Orang yang mendapatkan ampunan Allah, apa pahala di akhirat? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ada
hadis ya berkaitan dengan nasib umat manusia. Ini panjang nih hadisnya. Tapi kurang lebih makna hadisnya begini. Ada orang yang dari awalnya buruk, jelek. Tukang mabuk, tukang zina, tukang mencuri, ya pencuri, zina, mabuk-mabukan dan kemaksiatan biasa dia lakukan. Sampai-sampai digambarkan di dalam hadis, sejengkal lagi dia akan masuk neraka. Kalau dia seandainya mati pada waktu itu, sejengkal lagi dia akan pasti masuk neraka. Tetapi karena sejengkal lagi Allah berikan hidayah, dia istighfar, dia taubat, dia niat hijrah untuk menuju Allah, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kematian datang Allah berikan surga. Gitu ya. Allah berikan surga. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang baik, ibadah. Pokoknya ibadah nggak pernah ketinggal. Sejengkal lagi dia masuk surga. Ya, sejengkal lagi dia masuk surga. Kemudian ketika itu dia bermaksiat kepada Allah, melepaskan prinsipnya, melepaskan akidahnya, kemudian setelah itu mati dia, sejengkal lagi mati. Setelah kematian ternyata kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu karena dia mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia mendapatkan neraka dan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berhijrah, ingin bisa baca Quran, ternyata belum juga selesai belajarnya, baca Quran belum lancar, keburu meninggal, maka dia akan mendapatkan surga Allah. Dia ingin meniatkan berubah, yang biasanya sholat masbuk terus nih, kemudian saya berniat insya Allah saya akan hadir tepat waktu, ternyata belum kesampaian, sudah ada niat hijrah di jalan Allah, mati, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pahala yang Allah akan sediakan bagi orang-orang yang hijrah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mumpung kita ada di bulan Muharram, suasana masih suasana hijrah, awal tahun Hijriah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita, penguat bagi kita semuanya untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi penguat bagi kita semuanya untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat hijrah kita dengan berbagai macam cara hijrah, Allah berikan 3 hal ini. Allah berikan kelapangan jiwa, kelapangan hati, Allah berikan keluasan rezeki, dan Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya ketika kita sedang menjemput kematian. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Terakhir sebelum kita akhiri kajian ini, barangkali ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Jika ada pertanyaan atau ingin menguatkan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Ustaz Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. memutuskan seseorang dengan pasangannya untuk mengambil rumah itu. Nah, apakah
masih dijual dan mencari rumah yang cash atau kontrak lagi jadi kontraktor gitu. Atau seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, lihat fenomena anak-anak milenial sekarang ya, dengan mungkin ini ada kaitan dengan hijrah ya, apalagi luar biasa perjuangan anak-anak santri Bunyan gitu ya, yang Allah sucikan, yang Allah belajar ada di muka di tengah-tengah teman-temannya di luar gitu ya, asik pria dengan handphonenya, dengan game online-nya. Kemarin saya dapat kiriman betapa orang-orang LGBT itu ingin mempengaruhi anak-anak milenial khususnya Islam ya, itu dicikoki dengan berbagai tontonan, berbagai game-game yang mengasihkan ya. Dari sana ada unsur-unsur LGBT-nya ya. Contoh saya sebut aja Marvel gitu ya. Contohnya aja tokoh Superman, superhero. Nah, itu di samping dia menyukai lawan jenis juga dia menyukai lawan jenis. Nah ini luar biasa gitu ya. Fitnah akhir zaman ini yang memang mereka ingin memberangus, ingin meningkat anak-anak dengan tokoh-tokoh heroiknya, dengan tokoh-tokoh karakternya gitu ya, tontonan-tontonan film kartun, tapi di sana sudah ada muatan-muatan LGBT-nya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama, kita masih terjebak dengan riba. Ternyata riba itu haram. Ternyata akad jual beli yang kita lakukan ada unsur ribanya. Oh, ternyata saya baru tahu. Saya ingin hijrah Ustaz, ingin hijrah di jalan Allah, ingin terbebas dari akad-akad yang tidak syariah. Apa yang harus kita lakukan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lihat kemaslahatan. Karena kita sudah masuk, maka di surat Al-Baqarah apa ayatnya? Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Masya Allah. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Yang ambil pokoknya. Apa ayatnya? Intinya, kalau misalnya kita sudah masuk, maka jika kita ada hutang piutang, ambil yang pokoknya, tinggalkan ribanya. Kalau kita misalnya sebagai korbannya, gitu ya. Nah, ini kita sebagai konsumen, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita maslahat dan terkondisikan, tetap kondisi dengan kontrak misalnya, itu pilihan, boleh silahkan. Tapi kalaupun kita tidak sampai menjual rumah, maka ada beberapa alternatif. Yang pertama, apa alternatifnya? Bapak silakan datang ke bank, meskipun prosesnya lama, meskipun prosesnya dilempar sana lempar sini, dia berkomitmen, pihak bank, saya tetap komitmen untuk membayar cicilan saya, tapi saya tidak mau membayar bunganya. Bisa atau tidak? Biasanya kalau kita usahakan bisa, tapi harus datang dulu ke si abangnya, gitu ya. Meskipun harus dilempar sana lempar sini. Ada beberapa tetangga yang mencoba seperti itu dan ternyata berhasil, gitu ya. Dia konsultasi, kemudian saya arahkan, ternyata dia berhasil. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak bisa, saya mau beli rumah yang cash, uangnya juga nggak ada. Untuk misalnya pindah madaratnya lebih besar, maka setidaknya dia berniat semenjak hari itu, saya tidak akan pernah lagi
Saya tidak akan pernah lagi ada akad-akad yang tidak syariah. Saya tidak akan lagi terlibat di riba. Saya tidak akan terlibat lagi di dalam akad-akad yang tidak syariah. Mudah-mudahan menjadi solusi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha tahu dengan kondisi kita semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, hari ini kita ada dalam kondisi perang. Perangnya perang budaya. Perangnya perang budaya. Untuk menghancurkan sebuah generasi yang paling aman dan irit biaya adalah dia sampai bisa merubah budaya. Ya, merubah budaya. Budayanya apa? Dari budaya yang baik ke budaya yang tidak baik. Saya mau tanya dulu, Pak. Bapak ketika waktu kecil, Bapak sudah kenal game online belum? Belum. Bapak sudah kenal dengan PlayStation, PS? Hah? Belum? Gak ada yang main PS? Gak ada? Gak ada. Terus Bapak waktu kecil mainnya apa? Main gundu. Main gundu, layang-layang. Apalagi tuh, petak umpet. Ya kan? Hanya sekedar itu saja. Dan itu ternyata permainan-permainan waktu kecil itu betul-betul membuat jiwa dan otak anak itu menjadi lebih kreatif. Untuk bapak-bapak, kalau saya ada di dua alam. Saya ada di dua alam. Peralihan generasi tua dan generasi milenial. Gitu ya. Generasi tuanya permainan zaman dulunya saya masih ngalamin, tapi di satu sisi saya juga mengalami main PlayStation. Hanya main doang, Pak. Belum kecanduan, enggak kecanduan. Kalau saya main ke rumah teman suka diajak, tapi enggak sampai kecanduan, enggak. Saya alhamdulillah karena lingkungannya di kampung, meskipun kalau sekolah di kota misalnya diajak main PlayStation, tapi karena lingkungan di kampung masih sangat kuat, maka saya bisa memilih, oh ini yang baik, oh ini yang buruk. Gitu ya. Ini yang baik, ini yang buruk. Dan ternyata untuk merubah generasi itu gampang ternyata. Merubah generasi, merusak generasi itu gampang. Rubah, kondisikan, jangan sampai ada anak-anak yang terbiasa dengan minimal untuk permainan yang mencerdaskan. Ganti dengan permainan-permainan yang membuat anak menjadi lebih bodoh, bukan lebih pintar. Dengan apa? Game online. Dengan PlayStation, game online. Sekarang hampir semua anak-anak pegang gadget, pegang handphone. Apa yang dilakukan di handphone? Nah, coba bapak-bapak sekarang dievaluasi. Setelah majelis Quran selesai, anak datang, pertama yang diminta apa? Yang diminta apa, Pak? Handphone. Ada yang minta handphone? Biasanya ketika dia dapat handphone, apa yang mereka lakukan? Macam-macam. Ada yang nge-game, langsung nge-game. Ada yang langsung lihat YouTube game. Dan ini memang betul-betul sudah terkondisikan semua anak-anak, termasuk anak saya. Gitu ya. Makanya harus kuat-kuatan dari kita. Kuat-kuatan. Oh, nak kamu jangan. Kamu nontonnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi enggak dilepas begitu saja. Kenapa? Karena ini adalah alat untuk merubah budaya. Dan hari ini kita sedang ada dalam perang budaya. Ingin menjauhkan kita dari agama. Ya, ingin menjauhkan kita dari agama. Ada penelitian dari orang orientalis di zaman Belanda, ya, di zaman penjajahan Belanda, namanya Snoek Hoogrange. Dia meneliti Islam itu betul-betul lengkap. Dia meneliti Islam itu betul-betul lengkap. Dia datang ke Aceh, pura-pura masuk Islam dan ganti nama dengan Abdul Ghafur. Namanya Snoek Hoogrange. Masuk ke Aceh karena Aceh itu ternyata susah dikalahkan. Ya, Aceh itu betul-betul susah dikalahkan. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar Indonesia dijajah selama berapa lama, Pak? 350
tahun. Itu Indonesia dijajah 350 tahun itu seluruh Indonesia atau di mana? 350 tahun itu di Jawa. Ya, sementara Aceh enggak dijajah. Enggak mendapatkan penjajahan dari Belanda sampai 350 tahun. Enggak lama di Aceh. Kenapa? Karena Aceh kuat. Diserang, menang lagi. Diserang, menang lagi Aceh. Orang Belanda sampai bertanya-tanya, ini kenapa ya orang Aceh kok susah dikalahkan? Padahal orang Belanda senjatanya sudah dengan senapan. Orang Aceh rencong. Ya, rencong. Tapi kenapa orang Belanda kalah lagi? Akhirnya orang Belanda sampai ketika perang dengan Aceh itu sampai defisit tuh. Ya, uang negara itu sampai defisit, sampai rugi. Akhirnya si Belanda ini, VOC ini membuat sayembara, diumumkan ke seluruh rakyat Belanda siapa yang siap yang menjadi konsultan untuk mengalahkan Aceh. Targetnya hanya Aceh. Gitu. Datanglah Senukogronye, saya siap. Berangkatlah dia dari Belanda ke Nusantara, ya, ke Indonesia. Kemudian dia masuk ke Aceh, melihat kondisinya. Oh, ini nggak bisa nih dilihat dari kejauhan nih. Ini harus dilihatnya dari dekat. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam, kemudian ganti nama dengan Abdul Ghafur, pakai peci hitam. Ya, kemudian bergaul dengan ulama-ulama Aceh. Orang ulama Aceh senang ada orang Belanda masuk Islam. Oh, senang, dirangkul semuanya. Diajari agama, diajari ngaji segala macam. Nggak puas juga nih Senukogronye. Akhirnya setelah mendapatkan dasar-dasar agama Islam di Aceh, berangkatlah dia ke Mekah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian belajar dengan ulama-ulama haji, ulama-ulama Arab, ulama-ulama Nusantara. Karena ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Apa pertanyaannya? Kenapa setiap orang Nusantara, orang Indonesia, orang Aceh, orang Sumatera, orang Minangkabau, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Kalimantan, pokoknya wilayah Nusantara, setiap mereka datang berangkat ke Mekah, pulang dari Mekah jadi ulama, gitu. Ini penasaran, kenapa kok bisa begitu? Akhirnya dia berangkatlah ke Mekah. 5 tahun dia belajar agama. Ya, 5 tahun dia belajar agama, hafal Quran, hafal hadis, paham tentang fikih, paham usul fikih, paham hadis, paham usul hadis. Jadi ulama dah. Ini Senukogronye ini. Pulang ke Indonesia, dia betul-betul disambut sebagai ulama besar, karena semua orang tahu bahwa dia pulang dari Mekah, gitu ya. Terus dia teliti. Setelah penelitian yang sangat panjang dan melelahkan itu, akhirnya dia mendapatkan satu kesimpulan. Kenapa orang Aceh susah dikalahkan? Ya, orang Aceh penyebabnya selalu kuat dan susah dikalahkan karena Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang menjadi spirit mereka untuk senantiasa tetap berjihad, spirit mereka untuk senantiasa menang dan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya cara adalah jauhkan Al-Quran dari masyarakat Aceh. Bagaimana caranya? Dia membuat peraturan. Peraturannya apa? Orang Aceh ketika mau baca Quran boleh, silakan. Mau pelajari Quran boleh, silakan. Silakan mau membaca Quran, silakan. Tapi syaratnya nggak boleh diterjemahkan dengan bahasa Aceh, nggak boleh ada kajian tafsir, nggak boleh ada kajian untuk memahami Al-Quran. Baca Qurannya boleh yang berbahasa Arab, gitu ya. Untuk generasinya nggak jadi masalah. Tapi ketika itu berlangsung lama, bertahun-tahun nggak ada kajian Al-Quran, bertahun-tahun nggak ada kajian untuk membedah Al-Quran, maka generasi setelahnya kira-kira paham Al-Quran nggak? Enggak, ya kan? Nah, semenjak itulah Al-Quran sudah mulai dijauhkan. Orang Al-Quran taunya, oh ini Quran, tapi nggak tahu isinya. Orang tahu, oh ini Al-Quran, tapi nggak bisa bacanya. Orang tahu, oh ini Al-Quran, tapi ini apa sih maksudnya? Hanya sekedar formalitas dia beragama, nggak memahami Al-Quran. Dan semenjak itulah Aceh dengan sangat mudah dikalahkan oleh orang Belanda. Dan itu yang mereka lakukan sampai hari ini. Oleh karena itu, waspadalah. Ya, kita semuanya sedang dirusak budayanya, cara berpikirnya sedang dirusak. Mudah-mudahan
Ya mudah-mudahan ya dengan fasilitas pendidikan yang menitik beratkan pemahaman agama, mudah-mudahan kita saling menguatkan. Pesantren, bapak-bapak, orang tua semuanya saling menguatkan. Ya, saling menguatkan untuk membina anak-anak karena ini adalah aset kita semuanya, aset agama, aset bangsa. Ya, kita terus berkolaborasi di dalam pendidikan. Mudah-mudahan melalui pendidikan anak-anak kita bisa terjaga, bisa terselamatkan. Yang mudah-mudahan kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak hari ini, meskipun hari ini kelihatannya masih culun-culun tapi mudah-mudahan kelak di kemudian hari mereka-mereka inilah yang akan melanjutkan perjuangan agama Islam. Mereka-mereka inilah yang akan mengajarkan ilmu. Mereka inilah yang menjadi ulama. Mereka inilah yang akan menyebarkan agama Islam. Anak kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin rahimakumullah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Karena masih ada agenda yang lain dari unit, mungkin nanti disampaikan oleh yang bertugas, Ustaz Yusuf atau yang lainnya. Dari saya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kajian kita hari ini betul-betul memberikan inspirasi, saling mengokohkan di antara kita untuk bisa berhijrah, untuk bisa terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.